Sebagai negara kepulauan yang memiliki beribu pulau, keberadaan kapal sebagai alat berpindah dari satu pulau ke pulau lain sudah lama dikenal di Indonesia. Selain mengangkut barang, kapal juga digunakan untuk mengangkut orang atau penumpang. Tentu saja sebagai salah satu moda transportasi yang banyak peminatnya karena tarifnya yang dinilai lebih ekonomis dan terjangkau, faktor keselamatan tidak lantas bisa diabaikan. Keselamatan penumpang dan barang bahkan salah satu kewajiban bagi pemilik kapal. Lalu bagaimana jika terjadi sebuah musibah mengakibatkan meninggal dunia para penumpang ataupun awak kapal? Siapa yang bertanggung jawab? Sesuai dengan aturan kita menghimbau untuk diuruslah perizinan karena jasara harja bisa memberikan jaminan terhadap penumpang itu kalau sudah melakukan perizinan untuk angkutan umum sungai dan perairan. Nah, kami mirisnya di wilayah Provinsi Riau kita ini masih sangat kecil persentase kapal berizin untuk di perairan, terutama perairan sungai ini. Sebagai penjamin asuransi kecelakaan dalam transportasi, Jasara Harja ditunjuk oleh pemerintah untuk mengakomodir klaim kecelakaan darat, udara, maupun air. Setiap karcis atau tiket yang dibeli oleh penumpang akan mendapatkan perlindungan asuransi dari Jasara Harja, termasuk pengguna moda transportasinya, seperti supir, nahkoda, kru, dan lain-lain. Klaim tersebut tentunya mempunyai persyaratan wajib yang harus dipenuhi, diantaranya surat izin operasional dari moda transportasi tersebut. Pengurusan izin sebuah kapal menjadi kewajiban seorang atau badan usaha yang akan berlayar, baik itu kapal barang, apalagi kapal penumpang. Untuk mendapatkan informasi tersebut, tim Esa TV mengunjungi kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Pekanbaru. Namun sikap oknum security berusaha untuk menghalangi pengambilan video stok tentang kondisi kantor. Kurangnya pengetahuan tentang area publik sempat menjadi penghambat tim Esa TV untuk menelusuri data. Ini kan memang daerah umum, Bang. Semua orang kantor bukan daerah umum publik. Maaf. Ini kan saya mau ambil stok gambar ini. Nah, saya ngerti maksud apa. Ini masyarakat bisa masuk sini kan? Hah? Batasnya mau batas sini. Bisa kan? Umum. Ini publik, area publik kan? Namun akhirnya bertemu dengan Kapten Muhammad Adi Ismail SSIT MM selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 3 Pekanbaru. Menurutnya, wewenang pengeluaran izin berlayar kapal merupakan job desk dari KSOP untuk kapal di atas 6 GT atau gross ton. Untuk di bawah itu, ada beberapa syarat yang bisa dikeluarkan izin berlayarnya dari pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten ataupun kota. Umumnya sebuah kapal yang akan berlayar itu membutuhkan dua jenis sertifikasi atau dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi kepemilikan yang menegaskan atau menandakan bukti kepemilikan dari sebuah kapal. Yang kedua adalah dokumentasi operasional, sertifikasi operasional. Itu yang akan menentukan apakah kapal itu bisa melakukan perjalanan, layak melakukan perjalanan, atau mampu melakukan perjalanan menempuh daerah atau lautan yang akan ia lalui. Beda lautan, beda pula sertifikat dan persyaratannya, seperti itu. Untuk instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin, untuk daerah operasional di laut dan gross ton di atas 7 itu sertifikasi pengawasan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, CQ, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nah, untuk GT gross ton di bawah 7 itu ada yang diserahkan kepada pemerintah daerah
pemerintah kota dan baru-baru ini diserahkan kepada BPTD dan atau perhubungan darat seperti itu. Mohon maaf Mas, tadi kalimatnya ada itu berarti Dishub juga berhak ya mengeluarkan? Ada di beberapa tempat Dishub yang mengeluarkan. Ada beberapa tempat seperti di penyeberangan Merak Bangkauni itu dilakukan juga oleh Kementerian Perhubungan, namun di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengawasannya untuk kapal-kapal penyeberangan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan itu di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD. Di Kota Pekanbaru juga memiliki area sungai yang mana menjadi perhatian khusus untuk Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tim Esa TV berkesempatan bertemu dengan Khairunas Esos selaku Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Khairunas menjelaskan bahwa untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang bisa menimbulkan korban jiwa, Dinas Perhubungan Kota di setiap pelabuhan selalu mengingatkan pengusaha transportasi air untuk selalu melengkapi peralatan safety-nya untuk setiap penumpang yang menggunakan jasanya. Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pendataan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sepanjang Sungai Siak untuk mengurus perizinan pelabuhan. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, masalah perizinan kapal kami tidak pernah untuk menerbitkan izin kapal, baik itu olah gerak maupun berbentuk apapun. Nah, kami dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sifatnya hanya pengawasan untuk keberangkatan dan kedatangan. Nah, semua izin untuk pelayaran adalah itu wewenangnya provinsi dan BPTD. Oke, berarti digambarkan itu berarti hanya di daratnya saja. Ketika udah masuk ke kapal, itu udah bukan areanya Dishub. Iya, tidak ada urusan kita lagi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Itu dalam wewenang BPTD dan KSOP provinsi. Kami dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk jenis kapal istilahnya pelabuhan PELRA, kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus izin kepada Dinas Perhubungan provinsi, karena mereka lah yang berhak mengeluarkan izin itu dan mereka lah yang menerbitkan izin itu. Jadi kami berharap pada masyarakat yang di pinggir sungai khususnya yang punya pelabuhan, ya silakan urus izin dan tidak akan dipersulit oleh OPD tersebut. Hal senada disampaikan Rudi Handri selaku Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Riau. Pihak Dinas Perhubungan Provinsi selalu mengagendakan sosialisasi tentang pelayaran dengan mengundang lintas sektoral seperti Jasara Harja dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Pentingnya menjaga keselamatan menjadi faktor utama dalam melakukan pelayaran. Kita ada dua, ada yang pertama untuk yang biasa untuk di provinsi itu ada namanya surat izin usaha pelayanan rakyat super yang disebut-sebut orang itu, yang kewenangannya antara kabupaten karena bisa juga antar provinsi sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan OSS dengan dan juga peraturan pemerintah nomor 10 2010 tentang angkutan di perairan. Nah, sekarang dengan OSS sekarang dengan perizinan berbasis risiko sangat dipergampang, sangat gampang sekali sekarang perizinan karena mereka langsung masukkan persyaratan mereka di OSS langsung proses, langsung keluar sendiri otomatis karena dia kan risiko rendah. Jadi tidak perlu ada verifikasi dari Dinas Perhubungan karena langsung diproses di OSS langsung ya untuk perizinan super yang kewenangannya provinsi. Menginformasikan ini udah sejauh apa, Pak? Sering kita lakukan, Dinas Perhubungan sering melaksanakan untuk sosialisasi masalah perizinan pelayanan rakyat. Kita kemarin baru tanggal 10 Februari kemarin kita baru rapat dengan 2 KSOP, 2 UPP yang ada di Indragiri Hilir dengan Dinas Perhubungan Indragiri Hilir terkait penyelenggaraan keselamatan pelayaran dan angkutan di perairan, termasuk juga peraturan tentang perizinan OSS yang 2021 bulan Agustus lalu diluncurkan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi. Manfaatnya banyak. Yang pertama dengan ada perizinan ini sehingga Jasara Harja bisa dapat masuk mereka untuk mengurus asuransinya sehingga asuransi dasar mereka terhadap angkutan umum yang menggunakan angkutan di perairan dapat dijalankan dan
kalau ada kejadian yang tidak, ya kita harapkan lah jangan kejadian kecelakaan. Kalau yang kita harapkan dengan andai saja terjadi, ya mereka sudah diayomi asuransi dari Jasara Harja. Sudah melaksanakan. Menjamin keselamatan penumpang dan barang adalah kewajiban pemilik kapal. Bahkan selain izin berlayar, kapal wajib melengkapi dirinya dengan peralatan pengaman dan penyelamatan seperti skoci penyelamat, jaket pelampung, dan lain-lainnya. Namun kapal sendiri bukanlah moda transportasi yang bebas dari kecelakaan. Kapal juga mengalami kecelakaan, baik di laut ataupun di sungai, akibat faktor kelalaian manusia atau faktor alam. Menarik untuk diketahui, bagaimana jika kapal yang kita tumpangi mengalami kecelakaan bahkan sampai merenggut nyawa penumpang bahkan awak kapal. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus semacam ini? Apakah semua penumpang dijamin oleh asuransi?